Positif Solo bisa. Oh gitu. Ya, kalau depan kamera kan nggak suka yang aneh-aneh. Iya. Tapi nggak anehnya ente tuh aneh. Ini udah mulai nih. Hah, udah. Gimana? Ngomongin apa kita? Masa lalu, oke masa lalu. Ya. Ini Ya perkenalan dulu nih. kenalan. Assalamualaikum teman-teman. Kira-kira viewsnya ada yang di luar Banyak, teman kita nggak? banyak. Oh banyak ya, harus Ini- kenalan berarti. Oke, siap. Jadi siapa nih kita nih? Iya, siapa nggak tahu. Kenalin dulu lah ke pendengar. Iya, iya. Assalamualaikum teman-teman. Kenalin, ini namanya Usama Abdurrahman. Iya. Ana sering panggilnya Usama. Teman sekelas. Sekelas, tempat duduknya jejer, ya kan? Jadi Salut. tempat duduknya jejer. Satu halaqah tahfidz juga. Satu halaqah tahfidz. Kita duduknya depan atau belakang? Pokoknya bestie banget lah, ya kan? Kita duduknya depan atau belakang? Kalau di kelas, Iya, yang anak inget sih pasti di depan sih. pas depan. Soalnya itu emang ada ciri khas yang Apa tuh? nggak Anda lupakan. Gak usah lah. Apa? Karena saya Ngomong aja. teman deket dia ya. Iya. Jadi saya tahu baik dan buruk. Tapi untuk sesi ini saya mau ngomong yang baik-baiknya aja lah. Ya gitu. Nggak enak kalau yang buruk-buruk di. Iya. Yang seburuk apa sih, Mah? Tapi buruk-buruknya santri masih bisa ditoleransi ya. Contoh, Ya tidur di kelas contohnya. Masih bisa kan ya? berarti ada sering tidur di kelas. Ya, Oke. tapi nggak masalah. Insya Allah yang penting selama kita tetap niat nuntut ilmu ya. Iya. Tidur di kelas itu tetap berpahala kan. Oke, iya benar Iya benar kan? benar. Daripada bolos, Iya. bener ya? Berarti Anda nggak pernah bolos kan? Alhamdulillah enggak. Oh, iya. Enggak. Tidur doang kan? Iya, tidur di kelas. Cuman sering. Ya begitulah. Iya. Oke, ini Usama ini beliau adalah santri paling rajin. Wah, gitu. Bener kan? Enggak juga sih, anak pertengahan. Pertengahan. Iya. Anak mazhab tawasud ya kan. Oh, tawasud. Oke. Berapa tahun kita bareng di Binbas? Nah, Sejak SD kan. Nanti masuk SD. Binbas kelas berapa? oh iya, sempat ya. Yang 4 SD kan. Set, dong, Bang. 6. Tapi nanti sempat kayaknya mau keluar nggak sih? Kapan tuh? Maksudnya sempat putus di jalan nggak sih? Enggak. Sempat gempa anak pulang, Nah, ya itu. habis itu nggak balik. Nah, itu aneh udah sedih tuh. Takutnya nanti nggak balik keluar. Iya. Tapi akhirnya balik. Iya. Alhamdulillah. Iya, sempat pas habis gempa itu 2006 ya? Iya. 2006. Berarti Ana sama Usama di kelas 4 dari 2002 sampai kita lulus Musrif 2012. 2011 atau 2012? 2012 ya? Kita lulus Aliyah itu 2011. Oh benar 2012 lulus. 2012 ya. Insya Allah. 2012. Berarti 10 tahun. Ya. Ya kan? Masya Allah, beliau kan. Sekarang sama aktivitasnya apa? Ya kalau saya sendiri apa ya? Ya hari-harinya ngajar di pondok. Tempat Aha. kita belajar dulu. Siap di Binbas. Pondok Pesantren Islamic Center Binbas. Iya, pondok tercinta kita. Iya, Yogyakarta, Bantul. Terus juga bantu bisnis orang tua. Masya Allah. Ya boleh iklan nggak di sini? Boleh banget, boleh banget. Yang nonton jutaan ini mas. Masya Allah, amin. Luar amin. biasa ini. Jadi orang tua saya bisnis baju tuh, Aha. mereknya Lubna, baju Lubna. akhwat. Nah, Lubna. Oke. Ini kalau dicari di Facebook ada insya Allah. LUBNA. Nah, LUBNA. Lubna. Nah, terus juga saya ada bisnis minuman kekinian tuh yang ada topping-topping bobanya tuh Ki. Wow, apa tuh? Ya, minuman kekinian nanti kayak nggak Iya. tahu kayak Thai Iya. tea. Terus minuman, nama brandnya, nama brandnya. Oh, nama brandnya. Ah, Brandnya namanya Mias. Sebenarnya itu brand warisan sih. Jadi barisan dari? dulu tuh ada orang mahasiswa Stitma, Iya. sekolah tinggi yang ada di Pondok Binbas tuh namanya Stitma. Itu Binbas ada- udah ada sekolah tingginya. Alhamdulillah 2 Ki sekarang. Mantap. Terakhir anak lulus dari Binbas belum ada ya? Kita lulus belum ada ya? Udah ada. Ada, tapi Stikes Oh iya, Stikers sudah ada. sekolah tinggi ya. Kalau sekarang universitas. Udah jadi universitas. Jadi Stikers jadi universitas, terus ada lagi sekolah tinggi Islam, Tarbiyah Islam, Stitma. Jadi ada stigma, Ada singkatan dari. sekolah tinggi ilmu tarbiyah Madani. Oke, itu. Terus Terus satu lagi Umat Umat pakai D ya. Iya pakai D. Universitas Madani. Oke, jurusan apa aja tuh?
waduh nggak hafal gitu. Ada 5 lebih kayaknya lah. Wow. Ya salah satunya saya ingat paling kayak bisnis digital. Bukan jurusan agama doang berarti? Enggak, justru kalau di umat tuh banyak jurusan umumnya. Jadi emang visi misinya Ustadz Abu Nida sebagai apa namanya sesepuhnya yayasan. Guru kita, Yayasan tuh, orang tua kita. beliau memang pingin dakwah ini mencakup ke seluruh elemen. Masya Allah. Nah, jadi nggak hanya orang-orang yang minat agama aja nih yang belajar Islam, tapi bahkan sampai ke orang-orang yang memang pingin belajar umum pun bisa sambil belajar agama. Berarti mahasiswa yang sekolah di umat sama di Stitma, Stitma sama umat beda nih ya? Beda. Nah, berarti yang sekolah di yang kuliah di Stitma sama di umat juga, apapun jurusannya mereka dapat basic agama. Iya, mereka pasti ada materi agamanya yang dimasukkan di kuliah tersebut. Ya akidah, ya manhaj, ya khususnya semuanya. akidah di sini kan. Terutama akidah. Memang harus kuat lah. Iya. Kan kita ibaratnya jangan sampai mereka fokus dunia, tapi akidahnya lemah. Nah, akhirnya mereka malah ya jauh dari agama. Benar. Berarti diharapkan lulus ke depannya mereka bisa dakwah dengan bidang masing-masing. Di bidang masing-masing. Oke. Ahli di konsentrasi masing-masing, terus mewarnai dakwah di lini masing-masing itu ya. Iya. Wow. Balik ke Mias tadi. Oh ya. Balik ke Mias. Oh ya, Mias tuh ya mungkin kalau kedengeran mirip kayak pondok Tasik ya, pondok Tasik. Kayak beda huruf. Kalau Tasik MIAS ya. Iya. Mias. Iya. Ma'had Ihya Usunnah ya. Iya, Usunnah. Kalau ini Mias, MIYAZ. Mias. Singkatan. Nggak tahu sih. Mungkin dari kata apa ya? Kalau bahasa Arab Mayyaza yumayyizum gitu. Wah. Istimewa. Oke. Kayaknya dari situ sih. Iya. Terus. Nah, itu warisan sebenarnya. Jadi dulu tadi ngerintis mahasiswa Stitma, jadi dia kuliah, sudah nikah. Nah, untuk cari pemasukan dia jualan minuman di depan toko baju Umi Ana. Jadi dulu ada toko Lubna. Nah, dia di halaman depannya minta izin buat jualan minuman tadi. Oke. Nah, tapi qadarullah kemarin terjadi pandemi. Dia pulang kampung ke Sumatera. Nah, dia mau balik lagi ke sini agak kesulitan karena pada waktu itu emang ketat ya, transportasi kan. Nah, akhirnya ya dia nelpon Umi Ana kalau mau dibeli katanya usahanya. Ya udah akhirnya termasuk brandnya itu dibeli. Iya, justru termasuk brandnya itu yang mahal. Oh, itu mahal. Karena brand itu membawa pelanggan, Ki. Oh iya betul. Nah, jadi nggak sekedar gerobaknya. Enggak lah, kalau cuma jual gerobak pakai nama baru, mana ada orang datang. Oke, tapi emang sudah sebesar itu namanya? Udah laku, Ki. Udah omset udah berapa? Mungkin boleh nggak dibocorin? 1-2 juta pas masa dia loh, Ki. Iya, untuk awal-awal udah mantep itu. Iya, makanya. Dia toko apa gerobak gitu? Jual gerobak kecil. Oke. Nah, makanya itu udah banyak pelanggan lah, ibaratnya kan dari masyarakat sekitar, dari santri pondok, dari mahasiswa Stitma juga banyak pelanggannya. Masya Allah. Udah jalan berapa lama itu Mias itu? Sebelum ente kalau yang ngerintis itu sejak 2000 sebelum ente ambil sahamnya 17 kayaknya. 2017-an kayaknya. 2017. Baru 2020-an itu kan dijual ke kita kan. Oh, udah 3 tahun ya. Dia jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun terus kita beli. Wow. Terus kita kembangin sampai sekarang. Makin berkembang. Ya, kita tambah menu-menu yang lain. Mantap. Tapi sebenarnya ya disclaimer dulu ya, bukan saya yang punya ide bisnis ya. Enggak. Ibu Ana. Tawadu biasa. Iya. Sama selalu tawadu. Enggak. Tapi ya saya sendiri mendukung lah. Ya, pengalaman bisnis di situ adalah. Kan antum salah satu dari sedikit teman-teman angkatan utamanya yang bergerak di bidang bisnis selain ngajar ya. Selain ngajar. Nah, itu gimana lika-likunya? Ya walaupun belum banyak lika-liku mungkin ya. Kan kita masih umur 30-an nih. Ya coba tapi paling enggak lah gitu, misalkan ada mungkin justru umur di bawah 30 itu banyak lika-likunya, Ki. Lika-liku soal apa nih? Ya, saya sering baca dan juga ngalamin gitu ya. Namanya orang umur di bawah 30 tuh justru masa mencari jati diri. Jadi kesana kemari, kesana banyak bimbangnya. Mau ini apa mau itu, mau ini apa itu. Nah, kalau udah 30 ke atas, 35, 40 itu mulai menetapkan hati, oh saya kayaknya di sini aja deh gitu. Kita di umur itu sekarang. Nah, kita mungkin udah mau hampir masuk ke ini, menetapkan diri jadi apa gitu.
Nah, pertanyaannya udah menetapkan belum? Nah tadi kan ntar dulu kembali lagi ke pertanyaan tadi. Iya. Lika-likunya gimana? Terlalu cepat ini. Iya. Lika-likunya gimana? Monggo. Lika-liku jadi pengajar. Iya. Kemudian juga punya bisnis gitu kan. Berarti kegiatan antum sekarang ngajar di Binbas kan? Terus di Binbas Alia. Iya. Putra putri. Dulu sempat putra putri tapi sekarang fokus di putra. Oke. Karena di putri sekarang alhamdulillah udah ke handle sama lulusan Stigma. Oh alhamdulillah. Terus selain itu Lubna. Terus bantu bisnis Umiana Lubna tadi. Terus sama ngurusin tadi kedai Mias. Wow. Oke. Gimana? Nah itu, jadi di perjalanan ya saya juga sempat ragu gitu antara mau fokus bisnis sama ngajar gitu kan. Soalnya pas daftar pertama kali ke Pondok Binbas gitu kan, menawarkan diri sebagai alumni yang pengen kembali abdi gitu kan. Sama ketua yayasannya sempat ditawarin gitu, mau tinggal di dalam nggak? Nah, mau dikasih rumah nggak? Masya Allah. Ya, terus? Tapi ada syarat ketentuan tentunya kan? Iya, betul pastilah. Ya, kalau di dalam gimana ininya apa namanya kewajibannya? Ya kalau di dalam ya harus siap 24 jam buat santri gitu kan? Oh iya, tentulah. Oh, akhirnya saya pertimbangkan balik, makanya nggak bisa soalnya saya punya ibu yang butuh bantuan bisnisnya gitu, jadi nggak bisa full di pondok. Akhirnya di situ mulai membagi waktu. Tengah perjalanan lagi ada kebimbangan lagi nih. Bentar. Berapa waktu perjalanan sampai bimbang lagi? Waduh, nggak sedetail itu juga. Harus jelas. Kita harus selesaikan di video yang ini singkat ini. Maksudnya nggak ngitung juga gitu loh. Atau baru masuk langsung ragu nggak kan? Jalan dulu kan? Jalan dulu. Nah, semakin kesini kan mungkin bisnis semakin berkembang ya. Iya. Nah, disitulah muncul kebimbangan. Kayaknya pengen fokus bisnis gitu. Oh, karena perkembangan bisnis menuntut waktu lebih, perhatian lebih, sedangkan waktunya terbagi. Oke, terus? Pokoknya pengen fokus bisnis aja deh, ngajarnya berhenti gitu kan. Oke. Nah, akhirnya di situ kebimbangannya saya curahkan ke orang tua gitu kan. Gimana nih punya pikiran seperti ini pada Nah, disinilah ya bedanya ibu dan bapak saya gitu. Nah, gimana? Seru nih soalnya. Dia mau buka-bukaan gimana? Emang ada orang mau dengerin cerita Anda? Banyak nih. Meremehkan. Teman-teman buktikan viewer channel ini sangat luas. Berapa juta gitu? Lihat aja nanti ya. Lihat nanti saksikan. Oke. Anda nggak bilang banyak ya? Iya. Anda bilang lihat aja. 3 kata sudah banyak kan, udah jamaah ya dia. Iya. Jamaah itu kan 3. Oke. Gimana pandangan dari Abi gimana, Umi gimana? Nah, kalau ibu kan emang bisnisnya kuat ya, maksudnya punya banyak ide. Iya. Nah pas saya bimbang mau fokus bisnis, mau ninggalin ngajar, nah disitulah Abiana yang urun pendapat gitu. Iya. Kata Abiana, jangan deh gitu, jangan keluar ngajar. Kenapa katanya? Ya eman-eman udah kuliah 4 tahun buat S1 gitu. Oh iya, Anda kuliah di mana? Hah? STDI. STDI Jember ya? Sekolah. Tapi bukan 4 tahun yang lebih kan, soalnya skripsi nggak sudah selesai. Gak usah dibuka mah. Dibuka sendiri. Gak apa-apa, ini kejujuran. Sekolah biar gak terlalu mensucikan Anda orang-orang. STDI. Sekolah tinggi di Rosat Islamiyah. Di Rosat Islamiyah Imam Syafi'i. Jember. Itu kampus yang dipimpin oleh Ustadz? Ya, kalau sekarang Dr. Arifin Badri. Ya, Ustadz Dr. Arifin Badri. Di sana mungkin kalau yang ikon-ikonnya lebih terkenal lagi Dr. Syafiq Basarama. Ustadz Syafiq ya. Itu kan mungkin udah banyak orang tahu. Ya. Nah, di sana beliau mengajar dan juga tinggal. Jadi kalau misalnya insya Allah lebih banyak ketemu beliau. Masya Allah, berarti antum murid Ustadz Syafiq ini? Alhamdulillah. Karena pernah jadi timnya juga kameramen. Memang dari dulu. Apa? Dari dulu. Pewarta yang menyebarkan apa yang perlu disebarkan. Sejak sekolah ya? Iya, sejak sekolah beliau. Ininya pencari beritanya, kalau ngetik ulang kan? Iya. Nah, cuma nggak dibahas itu banyak jeleknya di antum lagi. Kalau berita buruk dia nggak mau menyebarkan, dia fokus ke berita baik. Iya. Padahal kan saya menyebarkan berita buruk itu untuk keseimbangan hidup, ya kan? Masa baik mulu, ya kan? terus astagfirullah. Astagfirullah. Ayo kita istiqomah. Iya, terus. Ya udah itu lah. Jadi Abiana bilang eman-eman kuliahnya gitu, udah belajar banyak agama, tapi kok nggak diajarkan gitu, nggak ada penyaluran. Iya. Ibaratnya kan kita ngajar itu
murojaah juga kan? Iya, iya. Kalau ngajar mau nggak mau murojaah. Ah itu. Tapi kalau kita nggak ngajar, akhirnya nggak ada tuntutan murojaah. Betul. Akhirnya lupa. Dikit sedikit nguap betul ilmu. Iya, iya betul. Makanya ya tetap harus ngajar ya. Akhirnya udah anak sekarang. Sekarang ngajar apa? Tetap ngajar tapi nggak banyak gitu JP-nya. Ngajar apa sekarang? Pelajaran apa? Kemarin sih pelajaran hadis. Wah, masya Allah. Hadis. Mantap. Terus ini tahun ini nggak tahu nih, kayaknya mau pindah ke mustolah hadis ya. Lebih berat lagi. Luar biasa. Luar biasa. Jadi di pondok tuh harus siap segala mata pelajaran gitu. Iya, betul. Kalau yang di sini nggak ada gizi, kita harus siap ke situ. Iya. Ya, tapi sarjana STDI ya ringan lah itu. Oh iya, nggak juga lah. Ringan lah. Tapi ya minimal dulu pernah sama-sama kita belajar pas di aliyah kan. Iya. Nah, sama Ustadz Arifin Ridin. Yang apa? Mustalah hadis? Mustalah hadis. Oh iya, Masya Allah tuh hafalannya kuat. Ana ingat. Masya Allah. Ana walaupun tidur mah. Ya. Kadang-kadang bangun juga. Gitu ya? Iya. Ustadz Arifin Ridin. Masya Allah beliau tuh masih aktif ke Bekasi loh. Sebulan sekali juga. Ada jalur rutin? Ada. Jalur rutin beliau. Masya Allah. Teman-teman pernah ketemu nggak sama beliau? Lah, ke mana? Ke Ibnu Katsir itu, tempatnya Azmi. Oh, tempatnya Azmi. Rutin ke sana, kemudian di Ahsan TV kalau nggak salah. Beliau rutin. Anak perjalanan kedua ini, anak kan baru rutin lagi nih ke Janglot. Perjalanan kedua, pulangnya di stasiun, ketemu Ustadz Arifin. Di stasiun Bekasi lagi. Beliau nggak dikasih di stasiun Cikarang. Beliau nggak dikasih jalur rutin ke Pondok Antum. Pondok Ana belum layak kedatangan beliau. Tapi udah banyak jamaahnya kan Pondok Antum, katanya 150 tadi. Itu kan bocah-bocah kecil. Masa Ustadz Arifin suruh. Beliau bisa sih ngajar, cuman enak sungkan lah. Masa bocah-bocah kecil mengundang ya, nggak apa-apa sekali lah. Berbeliau. Pernah sekali ngadain tabligh akbar gitu loh, diundang beliau. Ya nanti lah. Ya. Harus memantaskan. Soalnya kan beliau emang suaranya paling akbar. Masya Allah. Luar biasa sangat itu. Waduh, kalau guru favorit kita ya. Siapa itu nginjek-nginjek buku? Oh, lalat gitu ya. Kira beneran juga. Nanti ngapain? Beliau lagi ngajar tiba-tiba, siapa itu nginjek-nginjek buku? Iya, nginjek-nginjek buku. Semua nengokan, oh lalat. Anak ikutin kadang kalau ngajar. Katanya udah tidur, gimana sih? Kadang-kadang. Oh iya. Karena tahu kadang-kadang. Karena nggak tidur mulu mah. Iya. Saya berdiri beliau 8 tahun di Madinah, Masya Allah. Oke, kan nyambung ke sana sekarang. Balik lagi. Yang penting ada positifnya. Oh iya, balik lagi. Balik kemana lagi? Tadi ngomong apa sih? Itu anak jam ngajarnya. Oh iya. Ngambil sedikit tapi tetap mengajar. Oke. Sebagian itu masukan dari ABNT. Nah, kalau dari Umiante gimana? Allahu Akbar. Ada yang jatuh apa? Motor. Tapi nggak apa, lagi parkir doang. Banyak orang. Terus kalau saran dari Umiante gimana? Itu kan dari ABNT tuh. Ya udah. Kalau Umiante juga Masya Allah ya. Kalau Abiana udah ngomong, ya beliau nurut gitu. Jadi kayak keputusan akhir tuh Abiana. Iya. Tapi kalau Umi Ana ngomong kemudian menurut Abi Ana udah pas, ya Abi Ana gak ikut ngomong. Tapi kalau pas Umi Ana ngasih pendapat kurang pas, baru Abi Ana ngasih pendapat lain, dan biasanya Umi Ana langsung ikut pendapat Abi Ana. Ya, berarti kalau Abi Antum diam berarti setuju gitu ya? Setuju. Masya Allah, luar biasa. Mas suami harus kayak gitu kayaknya ya. Wah, ini kita masuk ke parenting rumah tangga nih. Oh, boleh. Pindah-pindah nih pembahasannya. Ya harus gitu, iya. Gak bosen. Iya, benar. Jadi bagaimana rumah tangga ini nanti judul videonya gado-gado gitu ya. Gado-gado ya, benar. Gado-gado. Jadi gimana rumah tangga Antum, Pak? Ya alhamdulillah. Masuk ke rumah tangga ini. Udah punya 3 anak kan. Masya Allah, alhamdulillah. Masih belajar anak berumah tangga gitu. Sama. 5 tahun tuh naik turun gitu. Kadang galau, kadang seneng gitu. Seturun apa? Hah? Seturun apa? Senaik apa? Waduh. Harus jujur Bang. Enggak, jangan. Gak usah lah ya, rumah tangga. Masing-masing lah ya. Masing-masing. Yang jelas ada naik turunnya lah. Iya, pastilah. Namanya kita berinteraksi dengan orang kan. Iya, makanya solusinya tetap doa sih. Iya. Gimana biar rumah tangga ini bertahan gitu ya. Belajar ke orang tua. Iya, ke yang pernah udah lama. Yang lama. Katanya rumah tangga yang paling langgeng itu yang paling sering memaafkan satu sama lain. Masya Allah. Iya, katanya. Iya. Bener ya? Iya. Ini kita bisik-bisik ini kedengeran nggak kalau ngomongnya pelan? Kedengeran lah. Oh, tolong, ini mahal. Mahal ya? Anak nyicil. Anda beli yang nyicil ini mahal nih. Oh, ini nggak sama pas dulu jadi santri ya? Kenapa?
Udah nggak sama kayak pas jadi santri ya. Enggak. Kalau cari jajanan tuh yang paling murah. Gitu. Yang penting bisa buat rame-rame. Aduh. Kan? Oh, dulu kan gitu prinsipnya kan. Iya. Murah, banyak. Bisa buat rame-rame. Dimakan nggak bisa habis. Kerikil. Masya Allah. Dulu kan kalau lomba hadiahnya itu kan Apa? itu Makanan. Jajanan yang kiloan itu. Terus ditambah kerikil. Iya. Biar berat. Iya. Diangkat itu keren. Iya, berat ya. Allah ini isinya apa? Pas dibuka kurang ajar. Kerupuk sama kerikil itu. Kerupuk sama kerikil. Iya. Marah. Tapi itu kakak kelas kita mah nggak pernah begitu ya? Enggak ya? Nggak pernah. Nggak kelas. Jujur. Nggak kelas kita kurang ajar emang. Tapi jadi momen yang tidak dilupakan. Luar biasa, mantap. Oke, lanjut. Apa dari rumah tangga masih ada yang dibahas ya? Enggak, udah segitu aja. Kita kayaknya belum rumah ini tangga deh. ente ada hikmahnya nggak? Maksudnya Banyak. ada pelajaran yang bisa diambil nggak? Banyak. Pasti. Apa, Banyak banget. Tapi pelajaran buat anak sendiri deh kayaknya. Nggak bisa dibagi. Anak belum pede buat nge-share ini. Aduh. Oh, kita umur rumah tangga kita baru 5 tahun. Iya sih ya. Baru 10 tahun 7 tahun, 10 tahun. Ustaz Syafiq sendiri yang beliau banyak ceramah tentang rumah tangga yang wah, Masya Allah gitu kan. Ya beliau sendiri katanya baru bisa mengenal istri beliau yang sebenarnya, baru bisa memahaminya, menyikapinya itu setelah 10 tahun katanya. Nah itu, Masya Allah. Beliau yang sepadat itu teorinya ya. Itu pun butuh praktek untuk mencari intisari, hikmah. 10 tahun. Jadi yang buat baru-baru nikah ini harus banyak-banyak sabar lah kalau terjadi naik turun. Iya. Dan diniatkan untuk ibadah. Nah itulah, Masya Allah ya. Ya emang hidup ini kalau nggak sabar ya susah. Iya. Ya. Kalau nggak sabar susah. Kalau susah sabar. Iya betul kan? Jadi masalahnya sabar. Solusinya mas sabar kan? Nanti kata jadi milih susah memilih sabar ya kan gitu pertanyaan. Iya. Milih sabar lah. Oh iya, milih susah dan semakin susah karena tidak sabar, ataukah susah kemudian menjadi diubah lebih jadi sabar, menjadi lebih ringan karena kita bersabar. Nah, Masya Allah. Terus dulu. Oke. Jadi pokoknya nanti kalau ada kutipan-kutipan yang bagus, ente harus tulis di video gitu. Oh gitu ya. Jadi kayak langsung set ada screenshotan kata-kata mutiaranya. Ada tuh bagian editing. Ada kirim Google Drive untuk edit. Ada jadi editor ente lagi dong. Lu buletin berapa tahun jadi editor tuh. Khusus untuk teman-teman dulu zaman zaman SMA aliyah ya di pondok. Kita tim pembuat buletin ya. Iya, Masya Allah. Kotrun ada. Wah. Iya. Sebenarnya kita sempat berusaha melanjutkan pas kita udah lulus kan ya? Iya. Itu sangat-sangat kecil untuk orang lain, tapi bagi kita itu besar. Karena di situ kita awal belajar. Masya Allah. Awal belajar nulis di Kotrun ada. Kotrun ada, tetes embun. Orang lain awal belajar nulis, tapi kalau antum kayaknya awal belajar terobos-terobos dan dakwah kan. Ente kan ngetukin semua masjid kan, ke sekolah-sekolah ya kan. Iya, di situ kita belajar kan, dari mulai kita belajar nulis, kemudian belajar cari dana, nodong guru-guru ya kan, termasuk Allahyarham Ustaz Abu Sa'ad kan. Masya Allah, beliau pagi-pagi ya kan. Gimana? Mau nyetak buletin gak ada duit. Serius? Butuh berapa tuh? Ente curhat gitu ke beliau? 300.000 nih. Luar biasa. Waktu di Bimbas 2, Anda masih ingat kejadian itu pagi-pagi di Bimbas 2, kita kelasnya lagi kebagian di masjid musola itu. Ya, musola Bimbas 2 itu. Ustaz Abu Sa'ad ngajar di mimbar kan, untuk di mimbar itu. Butuh berapa belum gitu ngomongnya. Butuh berapa antum? 300 Ustaz. Astagfirullahaladzim. Beliau yang punya usaha laban kan, susu laban ya. Masya Allah, Allahyarham. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Udah 24 menit. Berapa menit targetnya gitu? Minimal setengah jam lah. Oh ya, oke. Ya. Apa nih pembahasan terakhir? 6 menit lagi. Akhirnya antum sekarang sudah hampir menetapkan hati untuk ya sudah ngajar sambil membangun usaha gitu ya. Kalau dipresentasikan waktu kegiatan sehari-hari itu berapa persen untuk ngajar, berapa persen untuk usaha? Berapa persen untuk ngajar, usaha? Usaha maksudnya jualan tadi? Sebenarnya sih lebih banyak di usaha sih ya. Lebih banyak di usaha? Lebih banyak di usaha. Ya karena emang ada 2 bisnis tadi kan, 2. Iya, kedua. Iya. Nah kalau ngajar, ya tadi itu ya salah
manfaat dari mengajar itu ya. Emang anak rasakan juga banyak manfaatnya ya. Yang pertama tadi untuk murojaah. Gitu. Iya. Terus yang kedua kita tidak lepas dari komunitas orang-orang soleh. Jadi namanya pondok pesantren kan isinya banyak orang solehnya gitu. Iya, betul. Nah, kalau kita tidak ada kegiatan di sana, jarang kedatang ke sana, ya nggak cuman ilmu yang nguap. Betul. Iman juga lama-lama luntur. Betul. Akhlak juga tergerus ya. Tergerus. Siap. Nah, masalah jadi emang ya kita sedikit banyak memang harus ada andil ke pondok pesantren. Misalkan nggak bisa ngajar ya mungkin jadi donaturnya gitu kan. Betul. Atau kalau nggak bisa jadi donatur ya mungkin tenaga apalah yang bisa dikembangin yang sesekali bisa membuat kita datang ke pondok. Betul. Ya, jadi dimanapun antum berada gitu ya. Kalau ada pondok pesantren, berusahalah ikut cari kegiatan. Iya. Ikut mencari kebaikan dari sumber kebaikan itu kan pondok. Apalagi kalau pondoknya pondok tempat kita belajar dulu, paling tidak kalau anak pribadi ya. Kalaupun kita misalkan belum punya kemampuan untuk membantu, paling tidak membawa nama baik pondok kita ke berbagai tempat kan gitu ya. Betul. Itu. Jangan malah di luar kita ngomongin yang itu bukan alumni banget itu. Repot lah, itu hati-hati. Iya, benar. Alumni sejati itu ya berusaha menampilkan kebaikan-kebaikan dari pondoknya. Dan berusaha memperbaiki kekurangan-kekurangannya secara diam-diam. Maksudnya secara tidak terang-terang. Anak kok menganggap guru-guru kita itu seperti bapak. Pondok dalam arti kata tempatnya itu seperti ibu gitu. Iya. Jadi bagaimanapun bapak dan ibu nggak mungkin kita bicarakan keburukan. Katakanlah kita anggap itu keburukan, nggak mungkin kita bicarakan keburukannya di depan orang kan. Kekurangannya. Kekurangan yang mungkin kita anggap keburukan mungkin karena dangkalnya pemahaman kita misalkan. Ya alangkah baiknya. Ya udah seharusnya lah ya. Namanya anak selalu menjunjung orang tua kan gitu. Walaupun kita banyak beda pendapat sama orang tua gitu. Iya. Itu kan sudah biasa sebenarnya. Iya, tapi itu di rumah. Kalau sudah keluar, kita berusaha menjaga nama baik mereka. Betul. Masya Allah, ini penutup yang bagus sih. Biasa. Moga-moga pondok kita Mahat Ibnu Bas ya, pondok pesantren Islam Ibnu Bas, moga-moga semakin berkembang, semakin maju. Guru-guru kita di sana, Ustaz Abu Nida dan guru-guru lain, para sepuh semuanya, sama keluarga, para asatid, termasuk teman-teman alumni sekarang udah banyak yang ngajar juga ya. Alhamdulillah. Iya. Banyak yang kembali. Moga-moga semuanya Allah kasih sehat, walafiat, semangat terus, istiqomah dalam dakwah, berkah. Gitu. Iyalah, amin. Menutup mah. Apa? Kata-kata hari ini tentang untuk siapa ya? Kata-kata untuk siapa ya? Aduh, anak kalau suruh bikin kata-kata sulit Gi. Bingung ya. Ente mending nulis buletin aja lah. Wah. Jadi ente kalau berkata-kata susah, kalau berkarya oke ya. Sombong kan. Ya udah gitu aja. Udah, teman-teman. Jangan capek untuk berbuat baik dan menjadi orang baik. Kan baik. Udah itu aja. Kalau capek istirahat. Ya cari teman. Biar nggak capek. Biar saling berbagi kecapean dan menguatkan. Oh. Bukan main. Ini salah satu gunanya ketemu gini kan. Berarti kita sama-sama capek. Ini kesimpulan terakhir. Kita sama-sama capek. Berarti ente deklar sekarang. Anak termasuk teman yang baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum anak kat ini. Dia kasih statement yang baik diralat langsung. Enggak sebaik itu. Kurang ajar emang. Ada gak suka orang yang mengklaim? Kurang ajar. Udah. Oke. Alhamdulillah. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang sampai akhir ya. Iya. Jazakumullah khairan. Enggak ada juga enggak apa-apa. Iya. Nanti teman-teman tak samperin satu-satu ngobrol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.